wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pelajaran sejarah Indonesia ya, yang melalui online ini dan berbasis daring. Kalian pada sehat kan di rumah? Ya, tentu saja pada sehat kan ya semuanya. Ya, Bapak doakan semoga kalian pada sehat dan belajar lebih baik di rumah, dan usahakan kalian jangan pergi-pergi ke luar-luar dulu karena situasi di luar ya, karena COVID-19 itu masih menyebar luas terutama di Indonesia yang kasusnya semakin banyak. Ya, kita doakan saja semoga saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 ini supaya bisa beraktivitas dengan baik dan supaya sembuh dari penyakit tersebut. Bapak doakan semoga kalian sehat selalu di rumah dan tetap ikuti anjuran pemerintah ya anak-anak, karena kita sedang dilanda dengan penyakit yang sangat berbahaya ini. Sering-seringlah kalian cuci tangan di rumah, berpergian kemana-mana harus pakai masker ya, karena masih banyak saudara-saudara kita yang terpapar. Ya, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Kita akan masuk ke materi asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kalian ada yang tahu nggak nenek moyang bangsa Indonesia itu masuknya dan persebarannya itu dari mana? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Ya, dua periode, yaitu pada tahun 1500 sebelum Masehi dan 500 sebelum Masehi. Sebelum bangsa Melayu Austronesia datang di Indonesia, sudah didiami oleh suku Wedoid dan Negrito. Sisa-sisa suku Wedodi yang masih hidup adalah suku Sakal di Siak, lebih tepatnya ya, suku Kubu di Jambi, dan suku Duku Luhu di Palembang. Adapun sisa-sisa suku Negrito dikatakan lenyap dari Indonesia. Nah, pada saat Proto Melayu itu masuk ke Indonesia, dan pada saat bukan Proto Melayu, tapi pada saat persebaran nenek moyang bangsa Indonesia itu sudah ada yang terdahulu masuk di Indonesia, yaitu suku Wedoid dan Negrito sebelum adanya Proto Melayu dan Deutero Melayu di Indonesia ya, lebih tepatnya ya. Nah, kemudian pada periode tahun 1500-an, lebih tepatnya dengan periode pertama persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ini, disebut juga dengan apa, coba ada yang tahu nggak dari kalian? Nah, iya benar, persebaran yang pertama dan persebaran yang awal mula nenek moyang Indonesia itu ada, yaitu persebaran yang disebut dengan Proto Melayu, yaitu Melayu tua. Persebaran Proto Melayu terjadi melalui dua jalur. Nah, gini, jadi bangsa Proto Melayu itu masuk ke Indonesia itu melalui dua jalur ya teman-teman. Dua jalur itu yaitu melalui jalur barat selatan dan jalur timur utara. Nah, persebaran jalur barat selatan berawal dari Yunan, Melayu, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, kalau persebaran yang jalur kedua yaitu jalur timur dan utara, yaitu berawal dari Yunan, Vietnam, Filipina, dan Sulawesi. Nah, dan pada saat itu juga kedua jalur itu dimasuki dan akhirnya mereka menemukan Indonesia. Nah, dari dua jalur itu terdapat dua kebudayaan juga pada saat itu. Mereka membawa kebudayaan mereka masing-masing. Persebaran periode Proto Melayu itu membawa kebudayaan batu muda yang disebut dengan Neolitikum, yang berpusat di Pasnon Hobin, Indochina lebih tepatnya. Bangsa Proto Melayu menurunkan berbagai suku seperti suku Toraja, suku Nias, suku Batak, suku Dayak, dan suku Sasak pada saat itu loh. Jadi bangsa Proto Melayu itu
menghadirkan berbagai macam suku dan menghadirkan berbagai macam kebudayaan pada saat itu, karena mereka masuk ke Indonesia itu melalui dua jalur yang berbeda. Kita masuk ke periode persebaran tahun 500-an. Periode persebaran tahun 500-an juga disebut dengan persebaran Deutero Melayu. Nah, Deutero Melayu, kalian tahu nggak, sebelum adanya Proto Melayu, sesudah adanya Proto Melayu itu kemudian datang lagi gelombang kedua, yaitu yang disebut dengan Deutero Melayu. Nah, periode persebaran tahun 500-an juga disebut dengan Deutero Melayu ya, tadi sudah Bapak sebutkan. Kalau bahasa kerennya yaitu Melayu Muda, kalau tadi kan Proto Melayu kan Melayu tua. Nah, ini sekarang yang muda. Nah, kalian seneng kan dengan yang muda-muda. Nah, pada Deutero Melayu itu persebarannya adalah melalui daratan Asia, lebih tepatnya daratan Asia semenanjung, Melayu, Sumatera, Jawa. Dan periode persebaran Deutero Melayu membawa kebudayaan logam pada saat itu. Nah, beda dengan Proto Melayu. Proto Melayu melalui dua jalur, tapi mereka membawa kebudayaan itu dengan dua kebudayaan mereka masing-masing. Nah, kalau Deutero Melayu itu mereka hanya melewati satu jalur saja, yaitu melalui jalur darat, dengan membawa kebudayaan Neolitikum, yaitu zaman logam. Nah, periode persebaran Deutero Melayu membawa kebudayaan logam, tadi sudah Bapak sebutkan ya, yang berpusat di Dongson tepatnya. Bangsa Deutero Melayu itu banyak sekali menurunkan suku-suku seperti sebelumnya, seperti bangsa Proto Melayu. Tadi kan sudah di bangsa Proto Melayu kan ada yang namanya suku Toraja, suku Nia, suku Batak, suku Dayak, dan suku Sasak. Nah, bangsa Deutero Melayu pun juga mempunyai berbagai macam suku. Yang pertama yaitu suku Minang, dan yang kedua suku Jawa, dan yang ketiga itu suku Bugis. Nah, di sini pendapat von Hengelden tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia diperkuat dengan hasil penyelidikannya. Nah, ada yang tahu nggak Pak von Hengelden itu meneliti apa? Nah, pada ada yang nggak tahu kan, nah, pada tahun 1899 tepatnya ya, Prof. Dr. Helker yang melakukan perbandingan terhadap rumpun bahasa Austronesia. Hasilnya membuktikan bahwa berbagai bahasa daerah yang tersebar di Indonesia pada mulanya ialah satu rumpun. Jadi pada masa zaman dahulu itu bangsa-bangsa Indonesia, suku-sukunya itu bahasanya sama, bahasa dengan satu rumpun, satu bahasa gitu pada waktu itu. Nah, berdasarkan penyelidikan ini juga memperkuat teori bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Nah, kita masuk di jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa praaksara ya. Nah, di masa praaksara itu ada yang namanya Meganthropus paleojavanicus, ditemukan di daerah Sangiran, Solo lebih tepatnya, oleh Van Koningward tahun 1936. Dan yang kedua yaitu Pithecanthropus mojokertis, ditemukan di daerah Perning, Mojokerto lebih tepatnya, ditemukan oleh Cokro Handoyo tahun 1936. Nah, dan yang ketiga itu menyusul lagi yang pertama yaitu Pithecanthropus erectus, ditemukan di daerah Trinil, Lembah Bengawan Solo, Ngawi, oleh Engine Dubus tahun 1890. Dan yang keempat yaitu Homo soloensis, ditemukan di Lembah Bengawan Solo di Ngandong oleh Terhar pada tahun 1931 dan sampai 1934. Dan ada lagi Homo wacakensis, ditemukan di daerah Wacak, Tulungagung oleh Van Risten tahun 1889. Nah,
kita akan membahas ciri-cirinya ya lebih tepatnya. Nah, di sini ada berbagai macam ciri-ciri manusia praaksara ya. Yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus. Ciri-ciri yang pertama adalah dia berbadan tegap. Dari badannya tegap seperti ini. Gak kayak itu tuh yang belakang tuh nggak memperhatikan tuh, mati dulu. Mas, yang belakang coba mohon perhatiannya ya Mas. Nih, Meganthropus paleojavanicus berbadan tegap dengan tonjolan di belakang kepala. Nah, jadi dia itu ada berupa tonjolan ya, tepatnya di belakang kepala, kepala. Pipinya itu sangat tebal, berdagu, gigi dan rahang besar dan kuat. Terus yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus. Tinggi tubuhnya yaitu 165 sampai 180 cm. Berbadan tegap juga seperti paleojavanicus, cuman bedanya yaitu hidung lebar tidak berdagu. Mereka hidung lebar tapi tidak berdagu. Volume otak antara 750 cc sampai 1300. Dan yang ketiga yaitu Homo bechacensis. Tinggi tubuh sekitar 130 hingga 210 cm. Ototnya kenyal, gigi dan rahang sudah menyusut, sudah mendagu dan memiliki volume otak 1000 hingga 1300. Nah, kita kan sudah membahas berbagai macam persebaran manusia purba dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di Indonesia diketemukan fosil manusia purba terbanyak di dunia ini, dan fosil manusia purba tertua juga ditemukan di Indonesia. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena banyak macam suku dan banyak macam kebudayaan yang dibawa oleh nenek moyang sebelum kita lahir di sini ya. Dan kita harus menjaga kebudayaan-kebudayaan yang mereka bawa ke Indonesia. Jangan sampai kebudayaan di Indonesia itu kebudayaan lokal terutama ya, jangan sampai tidak diperhatikan atau tidak dipraktekkan di dunia, di apa yang namanya ya, di kehidupan kita sehari-hari. Karena sekarang kan banyak berbagai macam budaya, seperti budaya barat juga mulai masuk, budaya-budaya yang tidak baik itu juga semakin masuk juga ke Indonesia. Budaya mereka itu motifnya hanya untuk merusak agar budaya kita itu tidak terlestarikan di Indonesia. Nah, jadi bangsa-bangsa luar itu mencekoki kita dengan budaya-budaya luar mereka agar bangsa kita itu meniru budayanya mereka yang menurut bangsa kita itu salah. Dan karena kita negara mayoritas Islam, jadi kita harus menjaga kebudayaan kita yang baik, dan mana yang buruk kita harus yang namanya apa ya, yang namanya menjaga dan memperhatikan baik dan buruknya. Jadi bangsa barat itu memasukkan budaya asing itu dengan ya itu salah satu media sekarang ya, seperti Facebook atau Instagram atau semacamnya itu kan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu perkembangan corak kehidupan dan peralatan yang digunakan manusia purba dibagi menjadi 4, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Corak kehidupannya yaitu nomaden yaitu berpindah-pindah dan kebutuhan hidup tergantung pada alam. Nah, jadi ada masa awal itu mereka masih nomaden dan masih mengandalkan alam. Mereka berpindah-pindah untuk mencari sumber makanan untuk mereka makan dan untuk keberlangsungan hidup mereka. Jadi mereka sekalinya menemukan alam atau gua itu tersebut, mereka habiskan dulu satu tempat itu dihabiskan dulu, dan kemudian mereka berpindah lagi ke tempat selanjutnya untuk melanjutkan kehidupan. Karena di tempat yang pertama itu kemungkinan mereka sudah menghabiskan
bahan-bahan alam. Jadi mereka sangat ketergantungan dengan alam pada saat itu. Makanya mereka dijuluki dengan nomaden, karena mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, pada saat itu, peralatan yang digunakan yaitu kapak perimbas. Yang pertama kapak perimbas, dan yang kedua itu kapak penetak, dan yang ketiga itu kapak genggam. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjutan. Nah, ini yang kedua, bertempat tinggal di gua-gua setengah menetap, sudah mengenal api. Nah, jadi pada saat itu tuh apa yang namanya corak kehidupan yang kedua itu dia sudah mengenal api dan sudah mulai menetap di gua-gua, tapi untuk sementara, setengah sementara. Nah, dia sudah mengenal bermacam bertanam-tanam sederhana. Nah, jadi pada masa kedua itu lebih baik daripada masa yang pertama. Dan masa yang pertama kan mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari makanan, lebih tepatnya, dan untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, kalau zaman yang kedua itu mereka sudah tinggal di gua-gua dan mereka sudah kenal api dan sudah bercocok tanam. Jadi mereka tidak mengandalkan hasil alamnya saja, mereka sudah bercocok tanam, sudah bisa memasak, karena dia pada saat itu sudah mengenal api. Masa bercocok tanam, alat-alat yang digunakan oleh mereka yaitu kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, dan peralatan dari turang. Dan yang terakhir adalah peralatan serpih pada masa itu. Nah, masuk lagi ya di masa bercocok tanam. Nah, tadi kan kalau sudah menjelaskan masa yang nomaden dan masa yang sudah menetap di gua-gua, dua masa itulah. Sekarang masuk lagi di masa bercocok tanam, masa yang ketiga. Nah, pada masa bercocok tanam itu ya manusia purba itu ya itu nenek moyang kita ya, lebih tepatnya ya, sudah mampu mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam, sudah mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi mereka itu sudah mulai bercocok tanam dengan menanam tumbuhan seperti misalkan ya seperti kobis atau sayur bayam atau kangkung atau apa. Jadi mereka tidak berpindah-pindah, mereka sudah bisa memanfaatkan hasil alam dan mereka sudah bisa menghasilkan sendiri. Jadi mereka dari tahap ke tahap itu sudah mengalami perubahan, yang dimana yang pertama yaitu masih nomaden, masih berpindah-pindah dan masih ketergantungan dengan alam, dan yang kedua itu sudah menetap di gua-gua tapi masih bergantung dengan keadaan alam, dan yang ketiga itu sudah masuk ke zaman bercocok tanam lebih tepatnya. Jadi mereka sudah bisa menghasilkan dan memanfaatkan keadaan alam itu sendiri, jadi mereka tidak berpindah-pindah. Nah, pada masa bercocok tanam itu mereka sudah mengenal sistem gotong royong. Nah, sistem gotong royong sampai saat ini kan kita masih ada ya. Nah, karena nenek moyang kita atau manusia purba pada zaman itu telah mewarisi kebudayaan mereka kepada kita untuk dijaga dan dilestarikan kebudayaan. Nah, sistem yang sudah diterapkan oleh manusia purba pada zaman itu yaitu sistem gotong royong. Peralatan yang digunakan adalah peralatan beliung, kapak batu, mata anak panah, mata tumbuk gerabah, tumbuk persegi, bantu sudah dihaluskan pada sisi-sisinya. Nah, corak kehidupan pada manusia perundagian, kita masuk ke corak kehidupan pada masa perundagian. Manusia berbagi dalam kelompok-kelompok yang memiliki keterampilan. Nah, jadi sesudah masa bercocok tanam ada masa perundagian. Jadi pada masa perundagian itu manusia purba sudah membagi membagi kelompok yang memiliki keterampilan. Ada yang memiliki keterampilan mengasah sepatu mungkin ya, ada yang memiliki keterampilan masa bercocok tanam atau membuat irigasi atau bertahan hidup atau mencari makanan. Dan pada masa itu manusia purba itu mengalami tingkat kehidupan yang pesat, dari masa yang berpindah-pindah terus pindah sekarang menjadi masa yang sudah bergotong royong, saling membantu. Nah, kita kan tadi udah membahas tentang
masa manusia purba dan nenek moyang kita ya. Nah, kita masuk kepada sistem kepercayaan dan peninggalan-peninggalan kebudayaan pada masa Brundagia. Yang pertama adalah sistem kepercayaan, yaitu animisme. Animisme yaitu kepercayaan kepada nenek moyang terhadap roh atau jiwa nenek moyang yang telah meninggal dan masih berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Nah, pada saat itu manusia purba dan yang lainnya itu masih memiliki kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan kepada nenek moyang yang sudah meninggal. Jadi mereka memuja-muja roh nenek moyang yang sudah meninggal dan memiliki kepercayaan dan pengaruh terhadap dunia ini. Yang kedua yaitu dinamisme, yaitu paham kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Ya, pada saat itu mereka mungkin membuat patung atau membuat apa berhala atau apa ya untuk dibuta, karena kepercayaan mereka itu berbagai sangat banyak sekali ya, ada berbagai macam. Yang pertama kan sistem animisme dan yang kedua itu dinamisme. Nah, sekarang masuk ke benda yang ketiga, tetonisme, yaitu paham kepercayaan yang menganggap suci atau memiliki kekuatan supranatural, roh binatang tentu seperti harimau, sapi dan ular. Nah, jadi mereka pada masa tetonisme yaitu dia melakukan kepercayaan terhadap hewan. Ya, di sini ada 3 pendapat ya. Yang pertama yaitu pendapat yang didasarkan pada penemuan-penemuan fosil dan artefak bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa sendiri dan kemudian menyebar ke Asia lainnya. Pendapat ini didukung oleh penemuan fosil di Cina tepatnya, yang kemudian disebut dengan Sinanthropus pekinensis, yang diperkirakan hidup sejaman dengan Pithecanthropus erectus di Indonesia. Dengan adanya penemuan terbesar di Indonesia, seluruh wilayah Asia pun belum berhasil menemukan fosil manusia purba yang lainnya. Terus pendapat yang kedua adalah bahwa penduduk yang mendiami daerah kepulauan Indonesia diperkirakan dari daratan Asia. Dia menduduki Indonesia itu lewat melalui jejak sejarah yang diteliti pada waktu itu. Bangsa Indonesia diperkirakan berasal dari daerah Yunan Selatan, kemudian menyebar ke arah selatan hingga sampai ke Indonesia. Dan pendapat yang ketiga yaitu bahwa masyarakat awal yang menempati wilayah Indonesia termasuk rumpun bangsa Melayu. Bangsa Indonesia yang terdiri dari 2 rumpun, yaitu bangsa Proto Melayu tua, dan jalan yang ditempuh oleh mereka yaitu jalan barat melalui Semenanjung Melayu terus ke Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia. Dan jalur yang kedua yaitu jalur timur melalui Filipina terus ke Sulawesi, selanjutnya ke seluruh Indonesia. Dan yang kedua yaitu bangsa Teutro Melayu memasuki wilayah Indonesia secara bergelombang melalui jalur barat. Dan dari ketiga kesimpulan tersebut, di atas yang paling banyak dipakai atau diyakini dan menjadi bahan acuan pelajaran sejarah yaitu masyarakat awal yang menempati wilayah Indonesia termasuk rumpun bangsa Melayu yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia, yang terdiri dari Proto Melayu dan Teutro Melayu. Dan mungkin sekian penjelasan dari Bapak. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang begitu baik, mohon dimaafkan. Mungkin kita di minggu kedua akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dan serta peninggalan-peninggalannya. Kesimpulannya adalah bangsa Indonesia itu berasal dari berbagai macam suku dan budaya, berlandaskan dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, agar kita menjadi satu dari Sabang sampai Merauke, kita itu menjadi satu dan tidak boleh terpecahkan oleh bangsa manapun atau budaya manapun. Ya, mungkin
kita akhiri mata pelajaran kita hari ini karena waktunya sudah habis. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembahasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Oke.